Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat kajian pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali lagi. Jadi mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena kami ini memiliki konten atau kajian terkait dengan fikih menjawab. Jadi izinkan pada pagi hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya, baik bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, serta bagi penonton di YouTube, rekan-rekan kita dimanapun teman-teman berada. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah terkait dengan pembatal puasa untuk perempuan haid dan nifas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Untuk pembatal puasa bagi wanita, yaitu haid dan nifas, itu sangat banyak sekali dijelaskan oleh para asatid, oleh para ulama, baik itu ulama kontemporer saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa menyaksikan di YouTube, bahkan di sosial media lainnya sangat banyak sekali dibahas. Tetapi izinkan anak pribadi untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudari kita perihal pembatal puasa haid dan juga nifas. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas terkait dengan pembatal puasa yaitu haid dan nifas, perlu kita tekankan bahwasannya seorang muslim itu diwajibkan, baik itu muslim maupun muslimah, itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalilnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada tahu semuanya. Bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumir Ramadan. Shaum Ramadan, puasa Ramadan, disebutkan bahwasannya sebagai salah satu rukun Islam. Sehingga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, maka tidak lengkap rukun Islamnya. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwasannya man aftara yauman bila udrin. Jadi artinya adalah man aftara yauman bila udrin, barang siapa yang berbuka di puasa Ramadannya tanpa ada sebab uzur syar'i, lam yaqdihi siyamud dahr wa insamahu. Apa artinya? Maka tidak bisa dikodok puasa itu dan tidak bisa diwakilkan puasanya ketika dia meninggal. Maka bisa dibayangkan begitu beratnya dosa ketika kita secara sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Karena memang puasa Ramadan ini adalah puasa yang telah diwajibkan bagi kita semuanya untuk kita jalankan, baik itu muslim maupun muslimah. Bapak, ibu rahimakumullah, teman-teman semuanya, baik yang hadir di majelis pada pagi hari ini maupun teman-teman yang saat ini menyaksikan channel YouTube. Di kajian fikih menjawab ini kita akan membahas tentang pembatal puasa bagi perempuan, yang mana pembatalnya sangat banyak, tapi kita akan membahas lebih detail terkait dengan haid dan juga nifas. Teman-teman muslimah, dimanapun teman-teman berada, ibu-ibu, haid dan nifas merupakan salah satu bentuk rizki, karunia yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada ibu-ibu dan juga muslimah semuanya. Kenapa bisa saya katakan sebagai rizki, sebagai anugerah? Karena dengan haid dan nifas banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, banyak sekali nilai-nilai, baik itu dari segi kedokteran maupun dari segi keislaman. Salah satunya adalah ketika teman-teman muslimah mengalami haid, kita mungkin akan bahas haid terlebih dahulu. Ketika teman-teman muslimah mengalami haid, maka
teman-teman muslimah sudah pasti tahu bahwasannya tidak perlu melaksanakan puasa dan kemudian bisa mengqadha'nya. Yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika teman-teman ini mengalami nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar pasca saudari-saudari kita melahirkan. Nah, itu namanya disebut dengan darah nifas. Saya ingin mengangkat satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya adalah kunna nu'miru biqada' as-shaum wa la nu'miru biqada'is salat. Artinya adalah kita itu sebagai seorang muslimah diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak untuk mengqadha' salat. Maksudnya apa? Ketika teman-teman, bapak-bapak, ketika teman-teman muslimah, rekan-rekan muslimah, ibu-ibu mengalami haid, maka ibu-ibu tidak perlu mengqadha' salat karena otomatis salatnya juga akan tertinggal karena ada darah yang keluar dari kemaluan, maka tidak bisa melakukan ibadah, baik itu salat, puasa, itu tidak bisa. Tetapi yang diperintahkan untuk diqadha' adalah hanya puasa saja. Sehingga bagi ibu-ibu, bagi rekan-rekan muslimah yang mengalami haid maupun nifas, maka wajib baginya untuk mengqadha' puasanya. Kapan diqadha'nya? Diqadha'nya dimulai dari setelah habisnya bulan Ramadan di tahun tersebut hingga sebelum bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Nah, monggo silahkan. Ibu-ibu silahkan bisa memilih karena ibu-ibu yang lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk mengqadha' puasa tersebut. Tapi yang perlu jadi catatan adalah tidak bisa qadha' Ramadan digabungkan dengan puasa sunnah. Misalkan seperti ini, ada yang nanya, Ustadz, ana pingin nih mengqadha' puasa ana Ramadan yang bulan kemarin batal, tetapi ana ingin menggabungkan dengan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh karena ketika amalan sunnah dan juga amalan wajib itu tidak bisa digabungkan ibadahnya, melainkan kita harus melaksanakannya satu persatu. Yang sunnah-sunnah dulu, yang wajib-wajib dulu. Jadi tidak bisa digabungkan. Berbeda halnya ketika kita puasa sunnah. Kalau Bapak Ibu sering melihat mungkin postingan-postingan di WhatsApp, di Instagram, di sosial media, Facebook, dan lain sebagainya, itu banyak sekali ajakan-ajakan dari para muslim, asatid yang Masya Allah, mereka sampai menghitung, misalkan puasa sunnah Senin Kamis, puasa paket combo, ada Senin Kamis, gabungannya sama Daud, ada gabungannya sama puasa Arafah, ada gabungannya sama puasa apa. Jadi semua puasa sunnah itu digabungkan supaya dapat pahala yang combo. Nah, itu bisa. Karena pada dasarnya hukumnya adalah sunnah semuanya. Tapi berbeda halnya ketika sunnah bertemu dengan wajib, maka tidak bisa digabungkan. Jadi untuk saudari kita, untuk muslimah tadi yang menanyakan terkait dengan perihal haid dan juga nifas pembatal puasa, maka betul haid dan nifas adalah pembatal puasa dan harus diqadha' setelah habisnya bulan Ramadan pada tahun tersebut. Nah, bagaimana klasifikasi penjelasan terkait dengan haid itu dimulainya dari kapan sih Ustadz? Karena kadang-kadang kita itu sebagai perempuan kita tuh bingung Ustadz. Kadang-kadang darah itu keluar sedikit tapi kita tuh nggak yakin apakah itu haid atau bukan. Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apabila darah itu tersebut keluar. Pertama kita perhatikan gini deh, waktunya dulu. Kapan darah itu keluar? Kira-kira kapan? Karena mungkin bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita para muslimah yang notabene dia keluar darah haid, itu terkadang dia tidak pada tanggal semestinya. Misalkan contoh ada seorang muslimah yang biasanya dia selalu keluar di tanggal 10, tapi tiba-tiba di tanggal 7 udah keluar. Dia nggak tahu nih ini apakah darah haid, apakah darah istihadah. Karena nanti ketika pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas darah istihadah. Itu adalah darah yang keluar tanpa sebab, atau biasa kita menyebut darah penyakit. Bukan darah nifas, bukan darah haid, maka akan masuk ke dalam klasifikasi yang ketiga, yaitu darah istihadah. Nah, darah yang mana nih? Apakah istihadah kah ataukah darah haid? Nah, itu yang masih bingung. Maka bagi teman-teman, membuat yakin diri-diri para muslimah ini gampang. Kapan darah haid itu keluar? Yang pertama, seorang muslimah pasti tahu kapan tanggal darah itu keluar. Contoh misalkan, selalu keluar tanggal 10, maka ketika keluar sebelum tanggal 10, bisa dipastikan darah tersebut darah istihadah. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, ketika mungkin teman-teman muslimah belum yakin ketika itu dari istihadah atau bukan, maka teman-teman bisa melihat jenis darahnya. Karena darah haid itu kelihatan dari warna, dari bau, dari aromanya itu terlihat. Mungkin lebih amis. Teman-teman yang muslimah pasti lebih tahu terkait dengan hal ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ketika teman-teman masih bingung menentukan apakah ini darah haid atau dari istihadah, maka teman-teman bisa berkunjung ke dokter. Karena yang ditakutkan ada kelainan, ada penyakit, dan lain sebagainya, sehingga memicu keluarnya darah itu lebih cepat daripada waktunya yang tadinya mungkin tanggal 10, keluar tanggal 5, keluar tanggal 4, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jawaban ini membantu teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Tetap pantau terus channel kami YouTube terkait dengan program Fikih Menjawab yang insya Allah akan hadir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga jawaban ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia. Kamu mau kuliah di Yordania dengan jaminan 100% diterima? Atau mau belajar agama dengan ulama dunia tapi bingung gimana aksesnya? Yuk download aplikasi Kuliah di Jordan. Semua informasi perkuliahan di Yordania kini ada dalam satu genggaman. Kini tersedia di Play Store.